Dan Pak Anies kalau di berita saya agak membingungkan soal 0 rupiah, dari 0% 0 rupiah untuk pembelian tanah. Pengamat kritik program DP 0 rupiah milik Anies Baswedan telak. Proyek DP 0% itu siapa? Namanya juga DP, down payment kan, pembayaran 0%, jangan tapi DPO ya. Sekarang kan siapa yang punya itu? DPO-nya kan siapa? Orang kan, bukan hewan. Nah ketika yang punya program ini tidak tanggung jawab, KPK harus membuka. Kami tidak membicarakan membangun rumah, kami membicarakan pembiayaannya. Karena pertama targetnya tidak tercapai, bahwa baru di bawah 1%, lalu syaratnya diubah juga. Yang ketiga sekarang ada proses pengadaan lahan yang tidak transparan yang berakibat pada korupsi. Jadi bukan kita berbicara membangun rumah, di situ letak bedanya. Saya jujur aja dari tadi nggak menemukan jawabannya. Ini terlalu retorika ya. Sama adalah ya ini kan proyek ya pasti tahu dia ada programnya. Siapa yang punya program, siapa penanggung jawab, siapa pengguna. Jadi semakin lama kita lihat bahwa program DP 0 rupiah ini menjadi suatu program yang menurut saya gagal. Bahkan pembelian ada kejanggalan. Ya kalau kami melihat jadinya program DP 0 rupiah ini jadi tidak tepat sasaran ya. Direktur Eksekutif Center of Youth and Population Research, Dedek Prayudi, menyoroti kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menilai Anies Baswedan beserta jajarannya tidak mampu menyelesaikan permasalahan perumahan umum di Jakarta. Gubernur inkompeten. Ada saja program DP 0 rupiah tidak bohong, permasalahan public housing tidak akan sepelik ini, ujar Dedek kepada Genpi.co Senin 7 Februari 2022. Tak hanya itu, Dedek juga menyoroti soal kasus warga Jakarta yang tewas karena terpeleset dari toilet rumahnya di ke atas Kali Ciliwung. Menurut Uki, sopan akrabnya, peristiwa tersebut tidak akan terjadi jika relokasi penduduk di Jakarta berjalan lancar. Kalau persoalan public housing bisa terurai, tentu masalah relokasi penduduk untuk naturalisasi sungai juga tidak semampet sekarang jelasnya. Uki menduga program DP 0 rupiah telah membohongi masyarakat Jakarta lantaran bukan untuk penduduk miskin. Selain itu, terdapat dugaan korupsi lahan yang terjadi dalam program DP 0 rupiah. Program DP 0 bohong dijanjikan untuk warga miskin, tetapi data BPS menunjukkan penghasilannya sebesar 600 sampai 700 ribuan per bulan, bukan 4 hingga 14 juta. KPK juga tengah mengusut korupsi lahan DP 0 tersebut, imbuh dia. Dengan demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap tidak serius, bahkan terkesan gagal dalam program DP 0 rupiah tersebut. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kembali menyoroti terkait pelaksanaan ajang mobil listrik bertaraf internasional itu yang akan digelar beberapa bulan lagi. Bahkan, politikus Partai PDI Perjuangan ini menyebut ratusan miliar rupiah uang yang menyelenggarakan. Bahkan politikus Partai PDI Perjuangan ini menyebut ratusan miliar rupiah uang untuk penyelenggaraan Formula E tidak dinikmati warga Jakarta. Uang itu dikirim ke luar negeri dan dinikmati orang asing. Pengeluaran terbesar Formula E saat ini sebesar 560 miliar itu dipakai untuk pembayaran komitmen fee. Itu dipakai untuk pembayaran komitmen fee ke Formula E Operation, ucap Pras melalui keterangan tertulisnya Senin 7 Februari 2022. Menurut dia, anggaran sebesar itu berpotensi hanya akan digunakan untuk satu kali penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Lantaran kepala daerah yang akan datang tidak memiliki kewajiban untuk melanjutkan program Anies. Pras melanjutkan dikarenakan itu juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga pada tanggal 15 Agustus 2019 lalu mengirim laporan kepada Anies Baswedan. Salah satu sisi laporan itu menyebutkan bahwa kewajiban membayarkan komitmen fee selama 5 tahun bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 92 ayat 6 menyatakan jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jelas dia. Dirinya membeberkan besaran komitmen fee di Jakarta merupakan yang paling besar dibandingkan negara-negara lain, sehingga Pras pun mencontohkan penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada hanya dikenakan biaya nomination fees for the City of Montreal senilai 1,7 miliar dan race fees senilai 17 miliar
dengan total biaya sebesar 18,7 miliar. Di sini memang tampak Pemprov DKI Jakarta tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan, tapi nyatanya kan Jakpro sebagai pelaksana sepenuhnya ada di bawah kendali gubernur paparnya. Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan anggaran yang dikeluarkan untuk turnamen Formula E akan dinikmati warga Jakarta. Pasalnya, turnamen tersebut akan digelar di ibu kota, tepatnya di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022 mendatang. Ketika sebuah anggaran dikeluarkan, pertanyaannya dikeluarkan kemana? Ketika dikeluarkan di sini, maka sebetulnya itu dikeluarkan untuk rakyat kita sendiri, berputarnya di kita. Ucap Anies yang dikutip dari YouTube Total Politik pada Minggu 6 Februari 2022. Menurut Anies, cara pandang antara pengeluaran pemerintah dengan perorangan sangat berbeda. Pemerintah mengeluarkan anggaran sesungguhnya untuk mengirimkan dana kepada warga, terutama yang ada di Jakarta, sehingga perekonomiannya bergerak.